Hi everyone, welcome back to Lin Educational Channel. I'll keep learning and be better. What's up guys? In this video, we will be learning about the WH questions. So hopefully after you stay tuned with us till the end of this video, you are able to make your interrogative sentences with the WH pronouns correctly, accurately. And for you guys who haven't watched our previous videos explaining the simple present tense with the verbs only and simple present tense with the auxiliary verbs, please kindly watch them. Last but not least, before we start our materials today, I just want to remind you, for you guys who haven't hit the subscribe button, please kindly do that and share our videos with your beloved ones and help us grow. Are you ready to learn? Buckle down! Here we go guys. So probably in the daily life you often heard these two sentences, what you want, and one more, what she can do it. Okay? So teman-teman, kalau kita buang tanda tanyanya, okay, let's say we remove the question marks here, it's gonna be what you want and why she can do it. Dua kalimat ini grammatically right. Ini benar kalimatnya, nggak salah. But if we talk about interrogative sentences, kalau kita udah ngomongin kalimat tanya, mohon maaf ini salah. Oke, ini benernya dulu deh. Saya kasih contoh benernya ya. What you want? I need to know what you want. Oke, ini akan jadi noun di belakang. Saya perlu tahu apa yang kamu mau. Oke, ini contoh penggunaan what you want dalam kalimat, dan ini bukan kalimat tanya tapi I need to know what you want. Nah, ini kan jadinya kayak it kan, dia jadi noun di belakangnya, noun phrase. And after that, why she can do it. Ini contohnya sama juga. I need to know why she can do it. Oke, dalam konteks begini, dua kalimat ini adalah benar. But, if you want to say, kalimat tanya ya, what you want, ini salah. Sama satu lagi, why she can do it. Ini salah. So how to correct them? Ini akan jadi begini. What do you want? With a question mark, of course. Okay, and one more. It's gonna be, why can she do it? Nah, ini materi yang mau dijelasin hari ini ya teman-teman. Okay, not real hard. Don't worry. Ini nggak susah. Gampang banget. Cluenya, kalau kalimat tanya kita, WH questions ya, kalimat tanya kan ada yes no questions sama WH questions. Nah, untuk WH questions, kalau ada subjek, ini ada subjeknya ya, berarti harus ada yang maju di depan subjek. Itu cluenya. Oke, saya panggil sticky note dulu deh. Kasih contekan dulu ya everyone. Ini cluenya cuman seperti ini. Oke, blue dan today. WH questions, cluenya gimana? Kalau ada subjek, maka harus ada yang maju sebelum subjek. Gak bisa teman-teman langsung tancap gas. What you want? Cannot. Why she can do it? Oops, sorry, where's the sticky note? Ini contekan. Ini clue yang paling penting sekali dalam WH questions. Hopefully you understand that. Nah, saya akan masuk ke contoh. Contoh kalimat. Rains, nama orang ya, rains. Rains, let's say, kadang-kadang memberikan jasa sebuah donat. Ini contohnya begini. Nomor satu deh. So how to answer? Rains, ini saya kasih contohnya ngulang sedikit dari yang present tense with verbs only sama yang ada auxiliary. So you guys yang ketinggalan, kalian watch them. Karena ini kita udah berlanjut. So you know what guys, kalau teman-teman WH questions ini mengerti, mau di tenses apapun, itu pasti udah ngerti. Karena bocoran trik-triknya, tipsnya begini, ada di video ini semua. So make sure you stay tuned with us till the end. Rains, kadang-kadang, kita pakai sometimes aja deh. Kadang-kadang tuh banyak sih, bisa occasionally juga bisa gitu ya.
At times juga bisa. Rain sometimes. Oh ya, remember, sometimes itu ada S-nya. Without S, it's gonna be wrong. Sometimes itu kalau tanpa S itu akan jadi kayak kapan-kapan gitu. Nah, at a time in the future or in the past, although you do not know exactly when. Sometime, nah gitu. Itu jadinya kapan-kapan dalam bahasa Indonesia. Ya kalau kadang-kadang itu mesti ada S. So make sure you pronounce the letter S as well. Jadi kadang kalau ngomong ketinggalan kan SS-nya. So you have to be aware. Rain sometimes memberikan yasa sebuah donat. Give yasa a donut. Not, this is wrong. Why? This one is rains, right? He, she, it. Ini give, berarti give-nya tambah S, okay? Yang masih bingung-bingung, masih ketinggalan, ini ada di video yang part 1. Later, I'm gonna provide the link as well, so you can simply click it. Rain sometimes gives yasa a donut. Okay, saya masuk contoh kedua. Rains akan memberikan yasa sebuah donat. Habis itu kita bikin kalimat tanyanya dengan kalimat ini. Oke, ini rains akan, kita pakai will aja yang gampang. Will give yasa a donut. Oke, do we have to put as here? No, karena sudah ada auxiliary, tidak ada ngaruh lagi ss-nya. Nah, kita masuk ke kalimat tanya. Oke, I'm gonna make it like this. Nah, now kita masuk ke kalimat tanya yang ada WH. Contohnya, apa yang rains, okay, kadang-kadang berikan kepada yasa gitu kali ya bahasa Indonesia, berikan kepada yasa. Oke, nah di sini apa yang rains kadang-kadang berikan kepada yasa? Apa? Apa itu? What? Jadi apa dengan apakah dengan beda. What? Misalnya kita translate dulu deh. What rains sometimes gives yasa, gitu kan? Nah, teman-teman lihat di sini ada rains, ada subjeknya. Jadi caranya begini, di tab aja kosong. Oke. Jadi pas teman-teman bikin kalimat ini boleh dikosongin dulu ya, because probably you're still learning, right? Nah, ini kan ada subjek, ada range-nya. Ini nggak bisa kalau teman-teman cuma ngomong what rain sometimes gives yasa. No, it's wrong. Karena sekali lagi, kalau dia kalimat tanya harus ada yang maju sebelum subjek. Karena kan ada subjek di sini ya bocorannya nih di sticky note di sini. Oke, now kita lihat. Di sini ada kata kerja. Kata kerja itu selalu dibantu pakai do atau does. He, she, it itu pakai does. Of course, we have to use does here. What does rains sometimes gives yasa. Kalau kita sudah pakai does, maka S-nya kita buang. What does rains sometimes give yasa? Oke. Nah, simple kan? Nomor 4, contoh. Kita pakai apa juga. Apa yang rains akan berikan kepada yasa? Ini kan rains akan memberikan yasa sebuah donat. Rains will give yasa a donut. Di sini akan jadi what, apa yang rains akan. Misalnya kita translate begini dulu. What rains will give yasa. Harus ada yang maju. Simple. Will-nya boleh maju. Auxiliary pasti boleh maju karena dia kan udah yang membantu. Di sini modal auxiliary ya. Di sini ini yang auxiliary-nya. Auxiliary verbs. Di sini will-nya maju. Selesai. What will rains give yasa? Ada S? Tidak, karena kita ada pakai modal auxiliary. As simple as this. Nah, penyakitnya kenapa? Kadang kita suka tancap gas aja. So you simply forgot that if you have the subject in your sentence, dalam kalimat tanya itu harus ada yang maju. Nah, selain what, apa aja yang akan kita bahas di sini? Kita akan ada what, of course ya, tadi sudah. Nanti ada where, ada why, kita masuk satu-satu contoh kalimatnya aja sih. How, nanti kalau udah ngomong how itu bisa misalnya how often, how long, how tall. Saya kasih ke samping aja ya. Bisa how long, how tall. Banyak, terserah. How-nya how titik semua. How apalagi ya, how old. Oke, dan terserah. How titik.
Oke, yang atas ini adalah bagaimana. Yang bawah udah kayak seberapa sering, seberapa lama, seberapa panjang, seberapa tinggi, seberapa tua, seberapa titik. Oke, after that kita juga akan punya when. Kalau when, teman-teman kalau mau lebih spesifik, you can say what time, of course, jam berapa. Nah, bisa ada which, ada who, ada whom. Oke, what-nya sudah. Kemudian ada what itu juga bisa yang lain ya. Di sini, misalnya what time, what color, gitu ya. Terus bisa what shape, ya terserah what dan kawan-kawan. Nah ini kan saya baru ngomongin yang ada subjek. Nanti gimana kalau nggak ada subjek? So stay tuned. Make sure you watch this video and take the exercise to assess yourselves. Ini ada where, how much juga bisa ya. Kalau misalnya untuk kita ngomongin duit, nah teman-teman kadang kan kalau ngomongin duit ada yang masih how many is the price, no. Karena uang itu nggak bisa dihitung, pasti kita pakai how much. Oke, ini contoh aja. I'm gonna explain. Kita masuk contoh ya, satu-satu. Intinya kalau dia ada subjek berarti harus ada yang maju. As simple as that. Saya kasih contohnya misalnya Jaden, oke, selalu mengunjungi kakek neneknya. Contoh ya. Jaden selalu itu kan always, but this time I want to use invariably. Okay, visit his grandparents. And the mistake? Yeah. Jaden invariably visits. Okay, nah sekarang contoh deh. Kita masuk ke siapa. Siapa itu kan ada who, ada whom. Okay, ada who, ada whom. Siapa yang selalu Jaden kunjungi? Okay. Nah, teman-teman, in the daily life we usually heard who aja. Tapi kalau mau spesifik, whom dipakai untuk menanyakan siapa, tapi objek. Sedangkan who kita pakai untuk menanyakan siapa juga, tapi dia untuk menanyakan subjek. Ada lagi who yang lain, whose, itu menanyakan siapa, tapi kepunyaan. Nah, kayak gitu ya. Siapa yang selalu Jaden kunjungi? Ini kan objeknya nih yang kena kunjungan kan. Berarti kita sebenarnya pakai whom. Atau teman-teman mau ngomong who boleh juga sih, nggak salah. Whom atau who or whom, oke? Whom yang selalu Jaden kunjungi. Ada Jaden di sini. Jaden selalu invariably kunjungi visits. Nah, ingat kalau ada subjek maka harus ada yang maju. Yang maju apa? Ada auxiliary? No. Modal auxiliary kan nggak ada. Terus ada apa? Ada kata kerja. Berarti yang bantu apa? Auxiliary verb-nya yang bantu pasti do atau does. Kalau he, she, it pasti yang bantu adalah does. Kalau sudah pakai does, S-nya dibuang. Whom does Jaden invariably visit? Just like that. Nah, sekarang kita lihat contoh yang nomor 3. Kita pakai siapa juga. Oke, ini siapa yang agak tricky. Siapa yang selalu mengunjungi kakek neneknya. Nah, teman-teman, kita masuk ke yang satu lagi. Kalau ada subjek, maka harus ada yang maju. Kalau nggak ada subjek gimana? Justru kita nanyain subjeknya kan. Kalau tidak ada subjek, yang artinya kita yang nanyain subjeknya, maka dianggap tunggal. Dianggap tunggal gimana? Oke, let's see. Siapa yang selalu mengunjungi kakek neneknya? Who selalu invariably visit. Oke, ini kita translate aja dulu ya. Nanti kita baru pikir. Who invariably visit, anggap aja his grandparents. Anggap aja kita udah tahu dia cowok yang mengunjungi kakek neneknya, tapi nggak tahu siapa yang mana orangnya. Nah, apa yang dimaksud dengan dianggap tunggal? Who kita nggak tahu, berarti kita anggap tunggal. Kalau dianggap tunggal, maka dia verb 1 harus tambah s or es. Di sini harus ada s. Okay? Who invariably visits his grandparents. Nah, teman-teman coba perhatikan kalimat ini dengan kalimat ini. Apa bedanya? Ini Jaden invariably visits his grandparents. Di sini, who invariably visits his grandparents. Bedanya apa? Bedanya cuma Jaden sama who. Nah, itu yang saya maksud dengan anggap aja tunggal.
langsung aja. Sama kan? Cuma beda Jaden sama who. Ini yang kadang suka ketinggalan huruf S-nya. Kalau dia simple present tense dan kita nggak tahu subjeknya, maka dia dianggap tunggal. Tapi ketika kita ngomongin udah past tense nanti atau present continuous, ya present continuous masih ngaruh ya, ada is-MR. Nah, ataupun yang lain kalau misalnya udah ketemu modal auxiliary, itu udah nggak masalah. Atau ketemu auxiliary verb, misalnya ketemu have has, oh ya masih bisa ya, masih ada have sama has ya. Nah itu aja teman-teman. Intinya kalau tidak ada subjek, teman-teman anggap dia sebagai tunggal. Jadi harus ada s. Tapi kalau past tense nggak masalah. Oke, itu contoh yang who sama whom. Nah, ada nggak yang lain? Ada. Yang agak tricky lagi. Oke, contoh deh. Apa? Oke, apa? Bentar, kita bikin hitam dulu ya. Oke, apa? Saya kasih contohnya 2 deh untuk apa. Jadi kan atas sudah yang apa yang udah pakai subjek ya. Satu lagi yang objek. Nah, biar teman-teman gampang lihatnya. Apa yang seekor kucing, selalu, misalnya nih, selalu makan. Berarti ada subjek nggak? Apa yang seekor kucing selalu makan? Ada dong, ini kucingnya yang makan, kan dia yang melakukan tindakan. Berarti, what seekor kucing, kita translate dulu begini ya. What a cat selalu makan, invariably eat. Oh, mohon maaf, ini salah. Karena kenapa a cat? Berarti kita harus pakai S or ES. Udah sampai sini. What a cat invariably eats. Ada subjek, berarti harus ada yang maju. Yang maju apa? Modal auxiliary atau auxiliary verbnya aja, berarti does. Karena dia kata kerja. What does a cat invariably eat? Gitu ya. Nah, sekarang misalnya. Apa yang selalu memakan apa ya? Memakan seekor ikan. Oke, kita nggak tahu. Anggap aja kita pakai what. Oke, apa yang selalu memakan seekor ikan? Ada subjek? Tidak. What invariably memakan? Eat a fish. Oke, kita anggap tunggal. Tunggalnya di mana? Kalau kayak gini, ini salah. Yep, this is wrong. What invariably eats a fish? Nah, so far yang membingungkan itu adalah yang ada subjek dengan tidak ada subjek. Tapi kalau teman-teman udah ketemu yang where, when, what time, yang di sini ya. Di sini kita mulai dari atas saja. Oh ya ini. What time, what ada subjek, ada yang tidak ada subjek juga. Where ini pasti ada subjeknya. Misalnya kemana dia laki-laki selalu pergi. Nah kayak gitu. Pasti ada orangnya kan, pasti ada subjek. Berarti pasti setelah where itu nggak mungkin teman-teman langsung where lalu subjek, nggak mungkin. Pasti ada yang maju dulu. Why juga pasti ada subjeknya. Misalnya mengapa dia perempuan sering menangis. Nah kayak gitu. How, bagaimana. Nah kalau udah how often bla bla bla, pasti ada subjek sih kebanyakan. When, which itu yang mana artinya ya. Yang mana. Berarti kalau kita udah tahu barangnya yang mana atau hal yang mana yang kita ngomongin, itu pakai which. Kalau when ya kapan. Who, whom, whose. Ya kurang lebih sih seperti ini. Itu WH-WH-nya. Nah here. Sampai di what invariably eats a fish. Oke. Mungkin kalau teman-teman mau contoh banyak. Oke. Here. Misal. Aduh, nah. Kita kasih contoh Simeon. Simeon itu nama orang juga, oke. That's my student actually, oke. Simeon, oke, sering memarkir mobilnya di sini, oke. Habis itu kita baru bikin kalimat tanya ya. Simeon sering, often aja deh, parks his car here. Selesai. Nah, gimana kalau kita mau bikin WH-WH-nya? Oh, Simeon often parks his car here. Kita misalnya bikinnya di mana deh? Di mana Simeon sering memarkir mobilnya. Jadi nggak pakai di sini lagi dong. Kita yang nanya kan, soalnya di sininya itu adalah jawaban dari pertanyaan kita. So it's gonna be where ada Simeon. Nah teman-teman kalau udah ketemu Simeon, ini kasih kosongin aja dulu. Where Simeon often parks his car
Kalau ada subjek berarti harus ada yang maju. Kita punya modal auxiliary? Tidak, kita cuma punya kata kerja. Berarti yang bantu apa? Auxiliary verbnya pasti pakai does. Sudah pakai does, S-nya kita buang. As simple as this. Where does Simeon often park his car? Sekarang kita ngomong lagi. Siapa yang sering memarkir mobilnya di sini? Oke, kita nanya nih. Siapa yang sering memarkir mobilnya di sini? Oke. Berarti who ada subjek nggak? Enggak. Justru kita tanyain subjek. Berarti who often parks. Langsung pakai S. Who often parks his car here? Who often parks. Nah, kayak gini. Sekarang saya kasih contoh yang pakai auxiliary deh. Yang gampang juga. Nanti kita sama-sama latihan sih. Here. Kita mau ngomongnya pakai workout deh. Brian, okay. Brian mungkin, okay. Gym, apa ya bahasa Indonesia ngomong nge-gym kali ya. Mungkin nge-gym di sana. Oke, kita pakai mungkin, udah pakai modal auxiliary. Brian mungkin kita pakai might aja. Might nge-gym, you cannot say gym aja sih. Biasanya orang ngomongnya workout. Okay? Brian might work out there. Pertanyaannya, pakai S nggak? How is it? Tidak, because we have might here. Kita udah punya modal auxiliary. Kalau udah punya modal auxiliary, nggak ada ngaruh lagi SSS-nya. Okay, Brian might work out there. Nah, kita kasih contoh. Contohnya di mana? Saya kasih kalimat agak panjang sedikit deh. Brian mungkin nge-gym di sana karena nyaman. Ya, karena di situ nyaman lah. Kita nanti ngomongnya pakai it sih. Karena nyaman aja deh. Karena itu nyaman gitu kali ya bahasa Indonesia ya. Karena akan beda kalau dalam bahasa Inggris karena nyaman sama karenanya ada subjek dan nggak ada objek, nggak ada subjek beda lagi. Okay, Brian might work out there because it is cozy or comfortable. Okay, cozy. Nah teman-teman kalau misalnya nanya cozy apaan? Here, cozy. The usual Americans, Nah, cozy. Cozy itu kurang lebih kayak comfortable gitu loh. A place that is cozy, is small, comfortable, and warm. Jadi enak gitu loh, nyaman gitu ya. Brian might work out there because it is cozy. Nah, kita lihat di mana Brian mungkin nge-gym. Ini kita bikin turunannya ya kalimatnya. Where, oke, ada Brian, ada subjeknya, kita kosongin dulu. Where Brian mungkin might work out. Nah, ada Brian kan ada subjek, maka harus ada yang maju. Apa yang maju? Kita punya modal auxiliary? Yes, we do. Berarti might ini pindahkan ke depan. Where might Brian work out? Udah. Just like this. Misalnya kita ngomong lagi why. Di atas saya ada bikin why nggak? Oh ya ada nih ya why ya. Dan mengapa Brian, saya kasihnya 2 deh, nge-gym di sana. And then one more, mengapa Brian mungkin nge-gym di sana? Kan bisa aja kalimatnya begini. Okay, nah. After this we're gonna have exercise. So make sure you understand the materials. You can watch it again and again until you're sure, and then just proceed to the exercise. Mengapa Brian nge-gym di sana? So why? Oke, ada Brian. Berarti harus ada yang maju. Why Brian work out there? Ini kalimat ini benar atau salah? Oke, kalau dia orang kehitungan maka harus ada S. Oke, ingat dulu ya. Why Brian works out there. Nah, kalimat ini benar. Why Brian works out there? Nggak salah. Contoh, why Brian works out there is a mystery. Adalah sebuah misteri. Tapi kalau kita ngomongin kalimat tanya sekali lagi kayak yang tadi sudah saya jelaskan, itu akan jadi salah karena ada subjek. Maka ada S kan, yang bantu apa? Oke, try to guess. You're great. Nah, why does Brian work out there? Ini udah gini doang. Okay, where does Brian work out? Why does Brian work out there? Nah, kalau di sini ada auxiliary-nya, bedanya gimana? Why? Mengapa Brian mungkin nge-gym di sana? Why?
might, langsung maju. Brian work out there. Why might Brian work out there? As simple as this, everyone. So make sure you understand this material, and then if you are still confused, you can watch it again. And if you guys really do the exercise, please kindly let me know how many correct answers you got. Simply drop a comment, and yeah, I will be looking forward to reading from you actually. And if you haven't subscribed to us, please kindly hit the subscribe button and share our videos so we can reach more people and we're gonna grow together. Okay, let's hit the exercise. This time there are two parts in the exercise. So the very first one you have to translate. Jadi teman-teman yang pertama ini teman-teman translate aja dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Okay, and then the other one is kind of harder. But if you really understand how to correct the sentences, it means that, yeah, you can make the correct interrogative sentences as well. Jadi ini teman-teman cari kesalahannya. 10 kalimat ini salah semua. Coba dicari salahnya, kemudian diperbaiki. So, you can pause this video, you can even capture the screen. Probably you want to do it someday, right? Feel free to do so. And don't forget, if you haven't subscribed to us, please kindly hit the subscribe button and share our videos with your beloved ones. Okay, please do your best and see you again with the correct answers. Are you ready to check your work? Here we go. For the first part, mengapa Indra jarang menelepon kita? Why does Indra seldom call us? Harus ada das dong. Ya kan? Kenapa? Karena Indra nggak pakai do tapi pakai does. Where should Indra call us? Karena sudah ada modal auxiliary. Modal auxiliary-nya maju. Why should Indra call us? Dan mengapa Indra seharusnya bisa menelepon kita? Why should bisanya dia udah berubah jadi can. Nah, teman-teman yang bingung kenapa can bisa berubah jadi be able to, please kindly watch our video. Itu yang part 2 sih. Yang ada modal auxiliary ya, dia ada berubah. Can itu berubah jadi be able to. Why should Indra be able to call us? Nah, nomor 4, pena yang mana yang Hana selalu gunakan? Which pen does Hana always use? Use-nya udah nggak ada S karena udah pakai does. Dan kita pakai mungkin di sini. Which pen might Hana use? Nah, yang satu lagi, pena yang mana yang mungkin akan Hana gunakan? Which pen might Hana be going to use? Sama, ini berasal dari will. Will-nya berubah jadi be going to. Jadi teman-teman yang masih bingung boleh lihat di video kita yang sebelumnya, yang part 2. And then how long does Sheila usually wait for you? Kita pakai does dong, karena dia kan orang ketiga tunggal. Kalau udah pakai does, ini nggak ada S, okay? And then number 8, how long can Sheila wait for you? Karena kita ada modal auxiliary. Modal auxiliary tinggal maju. How does Gaby do her homework every day? Kalau sudah pakai does, ini tetap tidak pakai do. Kenapa pakai does? Karena dia adalah Gaby. He, she, it, maka pakainya does, tidak pakai do. How should Gaby do her homework every day? Kita punya modal auxiliary, kita majukan. Selesai. And then the second part, here we go guys. Now, I believe that this part is harder, but just give it a go. Where Nana can find a pen. Ini kan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya ada subjek, berarti harus ada yang maju. Can-nya kita majuin aja ke depan. How he usually drive. Kalau kalimat tanya harus ada yang maju karena ada subjek. Kita kan punya subjek, ada he di sini. Berarti kita pakai does. How does he usually drive? Sekali lagi ini kita berbicara dalam konteks present tense aja ya teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau ada yang isinya pakai past tense ya it's just fine. How many money does it cost? So if you really concentrated just then, itu teman-teman pasti ada dengar saya ada bilang kalau uang itu kan kita tidak pakai how many tapi pakai how much. Jadi how much money does it cost? Atau mungkin teman-teman ada yang isinya how much money did it cost? Ya itu benar juga. Oke, kan bisa juga dia dalam bentuk past tense. But what I'm writing here is just the present tense. Okay. Who want to go with Felicia? Harusnya who wants to go with Felicia. Nah, in case you answer who wanted to go with Felicia, itu juga benar sih. And then what kind of shoes Nana want? What kind of shoes-nya tetap. Oke, ini kan dia bisa langsung jadi ini kan apanya kan. Nah, ini kita lebih jelasnya jadi ini jenis sepatu apa, oke? Does Nana want?
Mungkin ada teman-teman bikin did Nana want, ya it's also fine. And then which book do Felicia need? Which book does Felicia need? Nggak mungkin dong he, she, it pakai do. And then why should the dog leave us? Should-nya harus maju karena kan ada subjek the dog. Nah kalau sudah pakai should, s-nya nggak mungkin ada lagi. Kan kita udah pakai modal auxiliary, nggak ada ngaruh lagi ss-nya, maka leave-nya, leaves itu harus berubah jadi leave. And then whose laptop he always use? Harusnya whose laptop does he always use? Atau teman-teman pakai did gitu juga boleh. Berarti past tense. Sekarang nggak lagi. Dulunya maksudnya. What time she often pay you a visit? Jam berapa dia perempuan sering mengunjungi kamu? What time does she often pay you a visit? Oke, karena kita pakai does ya. Ini kan ada subjek. And then the last one, whom they can meet. Semua ini kacau banget sih ini kalimatnya. Whom can-nya maju, whom can they meet. Yang nggak pakai s lah. Orang ada satu, dia subjeknya bukan he, she, it. Ngapain pakai s? Atau yang kedua, alasan nomor 2, karena kita sudah punya modal auxiliary. Okay, so just check and let me know guys how many correct answers did you get out of 20 questions. Okay,